Bagaimana jadinya kalau seorang menteri bodoh justru dipilih karena titipan orang dekat raja? Semua orang di istana dibuat pusing, sampai Abu Nawas turun tangan dan memberikan pelajaran yang tak akan pernah dilupakan. Tapi, siapa sangka, endingnya justru membuat seluruh istana geger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini, tempat kisah-kisah penuh hikmah, kecerdikan, dan pelajaran hidup selalu hadir untuk menemani hari kalian. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan kisah menarik lainnya tentang Abu Nawas dan cerita penuh makna lainnya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Pagi itu, suasana istana tampak lebih ramai dari biasanya. Para penjaga berdiri tegak di sepanjang lorong kerajaan, sementara para pejabat sibuk berbisik satu sama lain. Raja Harun akan memperkenalkan menteri baru yang katanya akan membantu mengatur urusan kerajaan. Namun saat sosok itu muncul, banyak orang saling berpandangan heran. Menteri baru bernama Karim itu berjalan dengan wajah bingung, sambil sesekali hampir tersandung jubahnya sendiri. Ketika Raja meminta Karim memberi salam kepada para pejabat, ia malah membungkuk ke arah patung kerajaan. Beberapa pengawal sampai menahan tawa. Abu Nawas yang berdiri di sudut ruangan mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan pengangkatan menteri baru tersebut. Tak butuh waktu lama hingga kabar sebenarnya menyebar ke seluruh istana. Karim ternyata bukan orang pintar ataupun ahli pemerintahan. Ia diangkat menjadi menteri karena merupakan kerabat dekat seorang bangsawan kaya yang memiliki pengaruh besar terhadap kerajaan. Banyak pejabat sebenarnya tidak setuju, tetapi mereka takut bicara karena khawatir kehilangan jabatan. Di ruang makan istana, para pelayan diam-diam membicarakan kebodohan Karim yang sudah terkenal, bahkan sebelum menjadi menteri. Abu Nawas hanya mendengarkan sambil menyeruput teh hangatnya. Dalam hati ia tahu, jika seseorang mendapat jabatan hanya karena hubungan keluarga, cepat atau lambat, masalah besar pasti akan datang menghampiri kerajaan. Sore hari, Abu Nawas berjalan melewati taman istana sambil memikirkan tingkah Karim sejak pagi. Baru sehari menjadi menteri, Karim sudah bertanya di mana letak dapur kerajaan, padahal ia sedang menuju ruang rapat penting. Abu Nawas mulai curiga bahwa Raja Harun mungkin belum mengetahui sifat asli Karim. Namun, Abu Nawas juga sadar bahwa menasihati raja tidak boleh dilakukan sembarangan. Jika salah bicara, keadaan bisa semakin rumit. Karena itu, ia memilih diam dan mengamati lebih dulu. Dari kejauhan, Abu Nawas melihat Karim memarahi seorang pelayan hanya karena salah menyebut warna kesukaannya. Sikap sombong itu membuat Abu Nawas semakin yakin bahwa kerajaan sedang berada dalam bahaya besar. Hari kedua menjabat, Karim diberi tugas sederhana untuk mengirim surat penting kepada Panglima Perang di wilayah utara. Raja berharap tugas kecil itu bisa menjadi awal yang baik bagi menteri barunya. Namun menjelang malam, seorang pedagang kambing datang ke istana sambil membawa surat kerajaan yang masih tersegel rapi. Semua orang terkejut. Ternyata Karim salah memberikan surat rahasia kerajaan kepada pedagang yang sedang lewat di depan gerbang. Lebih parah lagi, surat untuk pedagang justru dikirim kepada pasukan kerajaan. Panglima Perang menjadi bingung karena menerima daftar harga kambing, sedangkan pedagang tadi ketakutan karena mengira dirinya akan dihukum kerajaan. Aula istana mendadak penuh kepanikan akibat kesalahan memalukan itu. Sejak kesalahan surat itu, suasana istana menjadi kacau. Banyak pejabat mulai kehilangan kepercayaan kepada Karim. Setiap keputusan yang keluar dari ruang kementerian selalu menimbulkan masalah baru. Suatu pagi, Karim memerintahkan agar seluruh persediaan gandum dipindahkan ke gudang terbuka, karena ia mengira udara segar bisa membuat gandum lebih sehat. Akibatnya, hujan deras turun malam harinya dan persediaan makanan kerajaan rusak. Para pelayan sibuk menyelamatkan sisa gandum yang basah,
sementara rakyat mulai khawatir harga makanan akan naik. Abu Nawas memperhatikan semua kekacauan itu dengan wajah serius. Ia tahu, bila keadaan terus seperti ini, rakyat kecil yang akan paling menderita. Meski berbagai masalah terus muncul, Raja Harun masih berusaha membela Karim di depan para pejabat. Raja berkata bahwa semua orang pasti pernah melakukan kesalahan di awal pekerjaan. Namun sebenarnya, Raja mulai merasa bingung melihat tingkah menterinya yang semakin aneh setiap hari. Saat rapat kerajaan berlangsung, Karim malah sibuk menghitung jumlah lilin di ruangan dan tidak mendengarkan pembicaraan penting tentang keamanan wilayah. Para pejabat saling melirik dengan wajah kesal. Tetapi karena Raja masih melindungi Karim, tidak ada yang berani bicara terlalu keras. Abu Nawas memahami posisi Raja yang tidak ingin mempermalukan bangsawan pendukung Karim. Namun ia tahu kebijakan itu perlahan bisa menghancurkan wibawa kerajaan. Beberapa minggu kemudian, Karim mendapat tugas mengatur pajak pasar kerajaan. Bukannya memperbaiki keadaan, ia malah membuat aturan yang sangat aneh. Karim memutuskan bahwa pedagang kaya cukup membayar sedikit pajak, karena menurutnya mereka sudah bekerja keras menghitung uang. Sebaliknya, rakyat miskin yang berjualan sayur kecil-kecilan justru dikenai pajak lebih besar. Keputusan itu membuat pasar menjadi gaduh. Banyak ibu-ibu menangis karena keuntungan mereka habis untuk membayar pajak. Para pedagang kaya diam-diam tertawa senang. Ketika laporan itu sampai ke telinga Abu Nawas, ia langsung turun ke pasar untuk melihat keadaan sendiri. Di sana ia melihat rakyat mulai kehilangan harapan kepada keadilan kerajaan. Abu Nawas sebenarnya bisa saja langsung melapor kepada Raja Harun tentang semua kesalahan Karim. Namun, ia memilih cara yang lebih bijaksana. Ia tahu jika Raja dipermalukan di depan banyak orang, hubungan di dalam istana bisa menjadi semakin buruk. Karena itu, Abu Nawas memutuskan untuk terus mengamati sambil mencari waktu yang tepat. Setiap hari, ia memperhatikan bagaimana Karim mengambil keputusan. Anehnya, Karim selalu merasa dirinya paling pintar, meski kesalahannya terus bertambah. Bahkan, saat beberapa pegawai mencoba memberi saran, Karim malah marah dan menuduh mereka iri padanya. Sikap keras kepala itu membuat Abu Nawas semakin yakin bahwa pelajaran besar harus segera diberikan sebelum keadaan semakin parah. Suatu hari, Karim berkunjung ke pasar kerajaan untuk memeriksa harga kebutuhan rakyat. Namun bukannya membantu, ia malah membuat semua orang tercengang. Saat melihat harga bawang yang naik sedikit karena musim hujan, Karim berteriak panik dan berkata bahwa bawang kini lebih mahal daripada emas kerajaan. Para pedagang saling berpandangan, lalu menahan tawa. Seorang nenek penjual sayur sampai hampir menjatuhkan dagangannya karena mendengar ucapan aneh itu. Karim kemudian memerintahkan penjaga pasar mengawal karung bawang seperti harta kerajaan. Kabar kejadian lucu itu menyebar sangat cepat, hingga ke pelosok negeri. Nama kerajaan mulai menjadi bahan tertawaan di tempat lain, dan Raja Harun mulai merasa malu mendengarnya. Malam itu, Raja Harun duduk termenung di ruang pribadinya. Di atas meja terdapat beberapa surat dari kerajaan tetangga yang secara halus menyinggung kebodohan Menteri Karim. Raja membaca surat-surat itu dengan wajah muram. Ia mulai sadar bahwa keputusan mengangkat Karim mungkin memang sebuah kesalahan besar. Namun sebagai raja, ia juga tidak ingin terlihat lemah karena terlalu cepat mencopot pejabat pilihannya sendiri. Di sisi lain, rakyat mulai mengeluh dan para pejabat semakin kehilangan kepercayaan. Saat itulah Abu Nawas datang menghadap. Dengan tenang, ia melihat wajah raja yang penuh kegelisahan. Abu Nawas tahu, sebentar lagi akan tiba waktunya untuk membuka mata seluruh istana tentang bahaya memilih pejabat yang tidak layak. Keesokan paginya, Raja Harun mengadakan sidang besar kerajaan.
Semua pejabat penting hadir untuk membahas keamanan dan perdagangan negeri. Karim duduk dengan wajah penuh percaya diri, seolah dirinya menteri paling hebat di istana. Saat raja memintanya menjelaskan kondisi kerajaan, Karim malah menyebut nama kerajaan tetangga sebagai wilayah kekuasaan mereka sendiri. Ruangan langsung hening. Para pejabat menundukkan kepala agar tidak terlihat tertawa. Seorang pengawal sampai berpura-pura batuk karena tidak sanggup menahan geli. Karim yang tidak sadar kesalahannya terus berbicara panjang lebar dengan nada meyakinkan. Raja Harun mulai merasa wajahnya panas karena malu. Dari sudut ruangan, Abu Nawas memperhatikan semuanya sambil menghela napas panjang. Malam harinya, Raja Harun memanggil Abu Nawas secara diam-diam ke ruang pribadinya. Tak ada pengawal ataupun pejabat lain di sana. Raja tampak gelisah sambil mondar-mandir di dekat jendela. "Abu Nawas, aku mulai khawatir kerajaan ini akan menjadi bahan tertawaan," ujar Raja dengan nada berat. Abu Nawas membungkuk hormat lalu mendengarkan tanpa menyela. Raja kemudian bertanya bagaimana cara menyelesaikan masalah Karim tanpa membuat kekacauan politik di istana. Abu Nawas tersenyum kecil. Ia tahu Raja akhirnya mulai menyadari kesalahannya sendiri. Dengan suara tenang, Abu Nawas berkata bahwa terkadang seseorang harus melihat akibat dari keputusan buruknya dengan mata kepala sendiri agar benar-benar mengerti. Setelah berbicara cukup lama, Abu Nawas mulai menjelaskan rencananya kepada Raja Harun. Ia meminta Raja bersabar dan tidak langsung memarahi Karim. Menurut Abu Nawas, orang sombong seringkali baru sadar setelah menerima tanggung jawab besar yang tidak mampu ia jalankan. Raja mendengarkan dengan serius sambil sesekali mengangguk pelan. Abu Nawas lalu mengusulkan agar Karim diberi tugas penting yang dapat menunjukkan kemampuan aslinya di depan semua orang. Raja sempat ragu karena takut keadaan menjadi semakin kacau. Namun Abu Nawas meyakinkan bahwa terkadang pelajaran paling berharga datang dari kesalahan yang terlihat jelas. Akhirnya, Raja menyetujui rencana itu, meski dalam hati masih merasa cemas. Keesokan harinya, Raja mengumumkan bahwa kerajaan akan mengadakan pesta besar untuk menyambut tamu penting dari negeri tetangga. Semua persiapan acara diserahkan sepenuhnya kepada Karim sebagai bentuk kepercayaan kerajaan kepadanya. Mendengar itu, Karim langsung tersenyum bangga. Ia berjalan berkeliling istana sambil membusungkan dada seolah sudah menjadi pejabat paling hebat di negeri tersebut. Banyak pegawai istana saling berpandangan khawatir karena mereka tahu Karim sering membuat keputusan aneh. Namun tak seorang pun berani membantah perintah raja. Sementara itu, Abu Nawas hanya diam sambil memperhatikan tingkah Karim yang semakin sombong. Dalam hatinya, ia tahu pesta itu akan menjadi ujian terbesar bagi sang menteri titipan. Sejak menerima tugas besar itu, Karim mulai bertingkah lebih aneh dari biasanya. Ia memerintahkan semua pelayan memanggilnya dengan gelar Menteri Agung Penyelamat Kerajaan. Bahkan, ia meminta dibuatkan kursi khusus yang lebih tinggi daripada kursi pejabat lain. Saat beberapa pegawai mencoba memberi saran tentang persiapan pesta, Karim malah berkata bahwa orang sepintar dirinya tidak membutuhkan bantuan siapapun. Ia lalu membuat daftar kebutuhan pesta tanpa memeriksa gudang kerajaan terlebih dahulu. Abu Nawas yang mendengar kabar itu hanya tersenyum tipis. Kesombongan Karim semakin jelas terlihat di mata seluruh istana. Banyak pelayan mulai berbisik bahwa pesta kerajaan kali ini mungkin akan berubah menjadi bencana besar. Hari-hari persiapan pesta mulai dipenuhi kekacauan. Karim salah menghitung bahan makanan hingga memesan garam berkali-kali lipat lebih banyak daripada beras. Ia juga menyuruh koki memasak sup tanpa air karena menurutnya kuah terlalu memboroskan rasa. Para koki kebingungan tetapi takut membantah perintah menteri. Di sisi lain, Karim memerintahkan dekorasi aula menggunakan kain hitam karena ia mengira warna itu terlihat paling meriah. Beberapa pelayan mulai panik melihat keadaan semakin kacau.
namun Karim tetap merasa semua berjalan sempurna. Abu Nawas sengaja tidak ikut campur. Ia ingin raja melihat sendiri akibat dari memilih pejabat yang tidak memiliki kemampuan tetapi diberi jabatan besar. Akhirnya, hari pesta kerajaan tiba. Sejak pagi, gerbang istana dipenuhi tamu penting dari berbagai negeri. Para bangsawan datang mengenakan pakaian indah dan membawa hadiah mewah untuk Raja Harun. Musik kerajaan mulai dimainkan, sementara para pelayan sibuk menyambut para tamu. Namun di balik kemeriahan itu, suasana dapur dan aula justru penuh kepanikan. Banyak makanan belum siap, susunan kursi berantakan, dan daftar tamu penting tertukar dengan daftar penjual sayur pasar. Karim tetap berjalan dengan percaya diri sambil tersenyum lebar kepada semua orang. Ia sama sekali tidak sadar bahwa kekacauan besar sedang menunggu di depan mata seluruh kerajaan. Saat jamuan makan dimulai, para tamu langsung dibuat terkejut. Sup yang disajikan terasa sangat asin, hingga beberapa tamu hampir tersedak. Minuman manis justru diberikan kepada tamu yang meminta air putih. Lebih memalukan lagi, kursi khusus raja ternyata diberikan kepada seorang penghibur jalanan karena Karim salah membaca daftar tempat duduk. Aula kerajaan mendadak dipenuhi bisik-bisik heran. Para tamu mulai saling memandang dengan wajah bingung. Raja Harun berusaha tersenyum menahan malu, tetapi wajahnya terlihat semakin merah. Di tengah kekacauan itu, Karim masih sibuk memuji dirinya sendiri karena merasa pesta berjalan sangat meriah. Para pejabat hanya bisa menunduk pasrah melihat keadaan istana yang kacau balau. Setelah melihat semua kekacauan itu, Raja Harun akhirnya tidak mampu lagi menahan amarahnya. Ia berdiri dari kursinya, lalu memanggil Karim dengan suara keras hingga seluruh aula mendadak sunyi. Karim berjalan mendekat sambil tersenyum bingung karena tidak merasa melakukan kesalahan apapun. Raja kemudian menunjukkan makanan yang terlalu asin, kursi yang tertukar, dan para tamu yang kecewa. Namun Karim justru berkata bahwa semua itu hanyalah keunikan pesta kerajaan. Mendengar jawaban itu, para pejabat langsung menutup wajah mereka karena malu. Raja Harun mengepalkan tangan menahan emosi. Saat itulah Abu Nawas perlahan maju ke tengah ruangan dengan wajah tenang. Abu Nawas berdiri di depan seluruh tamu kerajaan, lalu membungkukkan badan kepada Raja Harun. Dengan suara pelan namun jelas, ia berkata, "Paduka, pohon yang lemah tidak akan mampu menghasilkan buah yang baik." Semua orang langsung terdiam mendengar perkataan itu. Abu Nawas kemudian menjelaskan bahwa jabatan besar membutuhkan ilmu, tanggung jawab, dan kebijaksanaan. Jika seseorang dipilih hanya karena hubungan keluarga atau kedekatan, maka yang terjadi adalah kekacauan seperti malam itu. Raja Harun menundukkan kepala pelan karena mulai memahami maksud Abu Nawas. Sementara Karim mulai terlihat gugup karena akhirnya sadar semua orang sedang membicarakan dirinya. Suasana aula kerajaan menjadi sangat hening. Tak ada satupun tamu yang berbicara setelah mendengar nasihat Abu Nawas. Para pejabat mulai menyadari bahwa selama ini mereka juga bersalah karena membiarkan pengangkatan Karim terjadi tanpa keberanian untuk menolak. Raja Harun memandang wajah para tamunya yang tampak kecewa dan malu. Ia akhirnya sadar bahwa seorang pemimpin tidak boleh memilih pejabat hanya demi menyenangkan orang dekatnya. Karim sendiri mulai menundukkan kepala dengan wajah pucat. Untuk pertama kalinya sejak menjadi menteri, ia merasa malu kepada semua orang. Kata-kata Abu Nawas terasa lebih tajam daripada bentakan apapun di istana. Dengan suara gemetar, Karim akhirnya berbicara di depan seluruh tamu dan pejabat kerajaan. Ia mengaku bahwa dirinya memang tidak memiliki kemampuan menjadi menteri. Selama ini, ia hanya menerima jabatan karena didorong keluarganya yang ingin mendapatkan kehormatan di istana. Karim juga mengaku sering berpura-pura pintar agar tidak dianggap bodoh.
Namun, semakin ia berpura-pura, semakin banyak kesalahan yang dibuatnya. Para tamu mendengarkan pengakuan itu dengan serius. Beberapa pejabat mulai merasa kasihan melihat Karim yang hampir menangis di tengah aula. Abu Nawas menatap Karim dengan tenang. Ia tidak ingin mempermalukan orang itu, melainkan ingin semua orang belajar dari kesalahan yang telah terjadi. Setelah berpikir cukup lama, Raja Harun akhirnya berdiri dan mengumumkan keputusannya. Dengan suara tegas, ia mencopot Karim dari jabatan Menteri Kerajaan. Namun, sebelum pengawal membawa Karim pergi, Abu Nawas maju dan meminta raja agar tidak menghukum Karim terlalu keras. Menurut Abu Nawas, kesalahan besar memang harus diberi pelajaran, tetapi setiap orang tetap pantas mendapat kesempatan untuk memperbaiki diri. Raja pun setuju. Karim kemudian diberi pekerjaan sederhana mengurus perpustakaan kerajaan agar ia bisa belajar dan memahami banyak hal sebelum memegang tanggung jawab besar lagi. Mendengar keputusan itu, banyak orang kagum pada kebijaksanaan Abu Nawas yang tetap memiliki rasa belas kasih. Keesokan harinya, seluruh kerajaan ramai membicarakan kejadian pesta yang kacau itu. Namun yang paling membuat orang kagum adalah keberanian dan kebijaksanaan Abu Nawas dalam membuka mata raja tanpa menciptakan permusuhan besar di istana. Para pejabat mulai berubah dan lebih berhati-hati dalam memilih orang untuk jabatan penting. Raja Harun sendiri berjanji tidak akan lagi mengangkat pejabat hanya karena titipan keluarga atau kedekatan pribadi. Sementara Karim perlahan mulai belajar dengan sungguh-sungguh di perpustakaan kerajaan. Kisah itu akhirnya menjadi pelajaran besar bagi seluruh negeri bahwa jabatan adalah amanah yang harus diberikan kepada orang yang benar-benar mampu menjalankannya dengan baik dan jujur. Dari kisah Abu Nawas dan Menteri Titipan ini, kita belajar bahwa jabatan bukanlah hadiah untuk orang dekat, melainkan amanah besar yang harus diberikan kepada mereka yang memiliki kemampuan, kejujuran, dan tanggung jawab. Kesombongan dan kebodohan hanya akan membawa malu, sedangkan kebijaksanaan akan selalu membawa kebaikan bagi banyak orang. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini. Sampai jumpa di kisah penuh hikmah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.